Sebenarnya untuk membahas tentang kehidupan beliau ya, kalau Habib ingin bertanya ya, teman-teman ingin bertanya apa sih yang membuat Syekhona Khalil ini keramat ya, sampai sekarang ini makamnya diziarahi ribuan orang, bahkan setiap harinya berpuluh-puluh bis datang ke Martajasa, ke makam beliau dari segala penjuru Indonesia, bahkan yang dari Malaysia pun, dari Thailand pun juga ada yang berziarah ya. Jadi selama ini Habib memang buku-buku ya atau orang-orang yang mengisahkan tentang sejarah Syekhona Khalil lebih fokus kepada karomah beliau, kepada khawarikul adah beliau, tapi tidak fokus kepada poin-poin ya, sebab apa Syekhona bisa mendapatkan karomah yang begitu besar seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari sejarahnya ya seperti itu tadi, yang membuat Syekhona Khalil bisa mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapat karomah yang begitu besar adalah takzim beliau terhadap para gurunya. Ini Habib, takzim beliau terhadap para gurunya. Bukan hanya terhadap para gurunya, bahkan takzim beliau kepada para ulama secara umum. Ya. Jadi wabil khusus para habaib. Wabil khusus para habaib. Jadi dalam kitab manakib yang disebutkan Syekh Yasin Al-Fadani Habib, ketika beliau menjelaskan tentang manakib Syekhona Khalil, akan saya bacakan di sini. Nah. Ketika Syekh Yasin menjelaskan tentang manakib Syekhona Khalil, yang beliau sebutkan ada satu akhlak. Akhlakuhu wa manakibuhu, ini saya bacakan. Ya. Wa kana syadidat ta'addub wal ihtiram ma'a syuyukhi, ya. Bahwa Syekhona Khalil ini sifat yang paling menonjol dari beliau sangat hormat, sangat taklim terhadap para gurunya. Sampai dikisahkan di sini ada satu kisah, suatu ketika Syekhona Khalil ini naik delman Habib, ya. Naik delman, naik dokar, ini kisah yang masyhur. Tahu-tahu Syekhona Khalil nanya kepada supirnya, kepada Pak kusirnya, "Pak, ini kuda dari daerah mana? Berasal dari mana?" Supirnya menjawab, "Kuda ini berasal dari daerah Bima, Kiai." Kalau nggak salah Bima ini di Nusa Tenggara Barat, di Lombok. Kalau nggak salah. Terkenal memang kuda dari sana. Iya, terkenal. Kuda dari Bima. Nah, di Mujarrad ya. Di Mujarrad intinya ketika Syekhona Khalil ini mendengar bahwa kuda ini dari Bima, beliau langsung turun dari dokar, dari delmannya. Supirnya bingung loh, kenapa kok tiba-tiba Syekhona Khalil ini turun? Apa anak ini punya salah? Apa saya ini punya keliruan? Nah, ternyata Syekhona Khalil ini ya turun dari kudanya takut su'ul adab. Mengapa seperti itu? Karena beliau dulu punya salah satu guru yang berasal dari Bima. Namanya Syekh Abdul Ghani bin Subah Al-Bimawi, Habib. Ya. Nah, gurunya ini terkenal punya banyak kuda, Habib. Nah, Syekhona Khalil takut su'ul adab kepada gurunya. Mengapa? Beliau khawatir kuda itu yang beliau naiki termasuk salah satu keturunan dari kudanya gurunya. Allah. Jadi gak mau. Ini saya harus hormat pada kuda, ya. Yang mana kuda ini kemungkinan besar adalah, ada kemungkinan, bukan kemungkinan besar, ada kemungkinan salah satu keturunan kuda guru saya. Saya gak mau naik kuda ini. Saking takzimnya terhadap gurunya. Bukan hanya takzim pada guru, tapi takzim pada setiap hal yang berkaitan terhadap gurunya, Habib. Nah, itu yang pertama, Habib. Yang nomor kedua, dijelaskan oleh Syekh Yasin, wa kadza ma'a ahlil baiti qatibatan. Semua ahlul bait beliau takzim, tanpa memilih, tanpa mengecualikan. Wa ma'al Arab. Wa ma'al Arab. Semua orang Arab, bukan hanya bait, semua orang Arab beliau hormati. Lam yusbak li ghairihi mithalun min ulama Jawa. Ya. Tidak pernah ada ulama Jawa, ulama Nusantara yang punya takzim terhadap habaib seperti beliau. Fakana yara at-taqdir fil asyraf lam yakun yuqaddir ghairahum aktsara min dzalik. Ya. Jadi kalau untuk kepada para habaib ya, pada ahli bait, beliau ini takzimnya udah paling full. Udah tingkat paling tinggi. Ini Syekhona Khalil Habib. Kemudian ini dijelaskan bahwa suatu ketika
beliau pernah diziarahi oleh Al-Habib Muhammad ibn Mustafa Al-Muhdar, Habib. Antum tahu, Habib? Di sini Muhammad bin dikatakan, Mustafa bin iya, Ahmad. Muhammad bin Mustafa Al-Muhdar. Hmm. Antum tahu apa? Antum pernah dengar? Coba nanti Al-Fakir Suri ini ada ketamuan dari Bondowoso, dari keluarganya Habib Muhammad Muhdar. Anda coba saling sambil tanya. Oh, Itu marhaba, Habib marhaba. Muhammad bin Mustafa aja apa ada terusannya lagi? Biasanya karena Muhammad para bin habaib Mustafa Al-Muhdar. Nah, karena para habaib biasanya kalau sudah nyebut tiga nama itu mudah diketahui. Tapi kalau dua nama agak sulit karena Oh, binnya marhaba. kan sama-sama. Coba Naam, nanti naam. Al-Fakir Naam. ingin tanya yang sezaman, nanti insya Allah banyak berkum insya Allah. Naam. Nah, ajib. Jadi ini ketika beliau kedatangan Habib Muhammad bin Mustafa Al-Muhdar, ya, Syekhona Khalil ini sampai menyambut beliau dengan bertelanjang kaki, gak pakai sandal. Allah. Juga beliau yutok tiurok sahu, sampai nunduk-nunduk Habib. Ketika menyambut dari jauh itu udah nunduk-nunduk dari jauh. Menyambut Habib ini, Habib Muhammad bin Mustafa Al-Muhdar. Juga dikatakan di sini Habib wazarahu Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Ya, beliau pernah ya satu zaman dengan Syekhona Khalil. Beliau pernah kedatangan Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, Al-Masyhur Al-Ma'ruf, yang makamnya di Ampel, Surabaya, Habib. Naam. Fa'akramahu ikraman taman. Beliau muliakan sebegitu demikian rupa, beliau ta'zimi sedemikian rupa, ya. Bahkan di sini dikatakan wa kana yukatibu ma'al Habib Al-Muhaddits Husain bin Muhammad Al-Habsyi. Ya, saudara dari Habib Ali Al-Habsyi. Mukatabah, beliau saling surat menyurat dengan kakak kalau nggak salah, Habib, ya. Kakak dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dan juga termasuk kedekatan beliau terhadap para habaib, Habib. Banyak murid beliau dari golongan para habaib. Yang paling masyhur adalah Al-Habib Salim bin Jindan, ya. Kakek dari kakek dari Habib Jindan. Itu ini masyhur bahwa beliau menyebutkan dalam banyak karangan beliau, ya, bahwa saya mengambil sanad dari Syekhona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Juga Habib termasuk yang membuat beliau ini karomah, ya. Beliau ini tawadu, sangat-sangat tawadu. Bahkan meskipun beliau punya ribuan santri yang alim alamah, bahkan meskipun beliau ini seorang wali yang punya pakat sangat tinggi di sisi Allah, beliau tidak pernah merasa dirinya orang alim. Sampai diriwayatkan Syekhona ini Habib kalau mengajar jurmiyah nggak pernah hatam. Padahal beliau ini kan alamah, sangat alim dalam ilmu nahu, ngajar alfiyah, ngajar kitab-kitab besar. Tapi ketika mengajar jurmiyah nggak pernah hatam, katanya Habib. Mengapa begitu? Karena setiap Syekhona Khalil ini sampai pada babula, Habib, ada situ babula, bab menerangkan tentang la linafil jinsi, ya. Iklam. Kan seperti itu bacanya. Iklam, ketahuilah. Oleh Syekhona Khalil dibaca lurus. Babu la a'lam. Bab saya tidak tahu. Bab saya tidak tahu, seperti itu, Habib. Nah, akhirnya setiap sampai pada bab itu, beliau baca babul a'lam. Bab saya tidak tahu. Beliau langsung tutup kitab, terus beliau berkata, oh iya, saya ini emang nggak tahu apa-apa. Turun, pulang ke rumahnya. Besoknya mulai lagi dari babul kalam. Memang dalam pembacaan kitab beliau sering nyeleneh, Habib. Sampai kalau nggak salah diriwayatkan Ki Abdul Karim Lirboyo itu kalau baca kitab, ya, atau kalau maknai, itu ada kalimat yang nggak sesuai dengan nahu, ya. Al-kalamu itu dibaca al-kalami, seperti itu, Habib. Ada yang protes, loh kok bisa kok? Ada yang iskal dalam hatinya. Kok bisa kok mubtada kok dibaca kasroh, kok dibaca jer? Akhirnya dikasyaf oleh beliau. Yo jangan protes, loh guru saya bacanya seperti ini, kan, seperti itu. Guru saya baca seperti itu. Ini Habib dari sekian banyak aspek, ya, dari sekian banyak sebab mengapa Syekhona Khalil bisa melambung namanya, bisa besar karomahnya, bisa dikenal namanya sampai detik ini. Selebihnya mungkin bisa kita bahas dalam tanya jawab, Habib. Nah, berarti 3 tadi, Gus, ya?
Jadi Naam. apa namanya tentang takdim beliau kepada guru Naam. dan takdim beliau kepada para habaib dan Naam. juga apa namanya yang Tawaduk ketiga beliau. tawaduk beliau. Tawaduk. Nah, bahkan Nah, saya tambahi lebih Habib, termasuk tawaduk beliau ya. Takzim beliau bukan hanya pada para gurunya, bahkan pada semua ulama. Beliau sebelum wafat Habib ya, sering pergi ke Tebuireng Habib, ke Jombang ya, ke pondoknya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bukan untuk apa ya? Kalau saya husnuzon saya, karena memang ahwalnya beliau waktu itu juga menunjukkan ketawaduan ya. Beliau ngaji hadis kepada Kiai Hasyim Asy'ari, murid beliau sendiri. Ngaji hadis kepada murid beliau sendiri. Sampai dikisahkan juga pada waktu itu Kiai Hasyim sama Syekhona saling rebut sandal Habib. Saling rebut membalikkan sandal masing-masing. Saking takzimnya Syekhona kepada para ulama, bahkan murid beliau sendiri. Beliau takzimi. Hasyim Asy'ari yang mondok ya, bertahun-tahun di Bangkalan, tapi beliau tidak anggap sebagai seorang murid, bahkan beliau anggap beliau juga sebagai seorang guru, seorang ulama yang juga wajib untuk dihormati. Sekian hari ini. Mungkin selebihnya bisa ditanyakan pada tanya jawab. Nah,